Enak banget. Wah, asik banget bro. Nah, biasanya kalau udah di atas 80 tuh udah mulai namanya 1 silinder ya. Anjing, kinclong banget cok. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang jam 10 dan kita lagi OTW ke Magic Garage buat nyuci si TVS Ronin ini. Karena dari awal turun sampai sekarang belum sempet dicuci. Dan kemarin kita udah sempet jalan lumayan jauh ya ke Ciletuh. Jadi sambil jalan nyuci ini kita sambil cerita-cerita aja. User review lah ya, bukan professional review, user experience dari TVS Ronin di kurang lebih 500 km pertama. Sambil jalan kita lanjut cerita. Nah, kita juga sambil nyobain angle baru kameranya. Dari kemarin tiap nge-shot POV right dulu, motion boring gitu. Walaupun video yang diupload cuma dikit sih gitu. Cuma gue ngerekam tuh banyak gitu. Dan setelah ngeliat footage-nya tuh kayak lama-lama anjir kok bosen juga ya. POV right mulu gitu. Ke mana? Ke Ciwidey waktu itu Pengalengan POV. Terus ke Ciletuh POV. Waktu itu San Mori di sekitaran Bogor juga nih sama Dane POV juga. Kayak kurang variatif gitu. Padahal nih si phone holder yang gue pakai itu dia ada mounting buat action camnya. Ya itu nggak pernah gue pakai, sayang banget. Ini baru gue pakai, gue mau cobain nih. Nanti kita sambil ganti-ganti angle aja kita kasih variasi ya. Dan kita mulai ngomongin tipis-tipis soal motornya lah ya. Di 500 km utama, gue sih cukup puas ya dengan apa yang ditawarkan sama TVS Ronin di harga segitu. Bentar, macet, kurang enak ngomongnya. Dan sebagai perbandingan gitu ya, karena gue biasanya tuh daily pakai ZX25. Jadi bukan membandingkan motornya antara Ronin dan ZX25 ya, karena nggak apple to apple. Ini gue cuma perbandingannya karena yang emang gue pakai gitu. Dan yang pasti sih riding position ya. Gue kayak di awal-awal nggak terbiasa gitu dengan riding position yang nyaman ini. Stangnya yang lebih tegak gitu ya, walaupun untuk tinggi badan gue agak kurang upright, masih agak bawah tangan gue. Tapi dibandingkan dengan posisi riding ZX25 yang lebih nunduk, lebih sporty, masuknya dia sport ini ya, sport tourer lah kalau dari posisi riding gitu. Itu berasa banget gitu. Di seminggu 3 hari atau 4 hari pertama tuh butuh penyesuaian. Karena handlingnya si ZX itu kan lebih tajam ya, sementara ini kan lebih relax. Jadi 3-4 hari pertama butuh penyesuaian. Selebihnya justru udah agak susah nih balik lagi ke ZX. Jadi setelah riding dari Ciletuh tuh gue sempat main ke rumah temen gue daerah Cibubur, Bogor Cibubur, naik ZX. Itu udah berasa capeknya karena udah nyobain ini gitu ya. Lebih santai, lebih tegak. Pas balik lagi ke ZX tuh agak kagok sama nyari footstep. Pas balik lagi ke ZX tuh gue nyari footstep. Dia kan agak mundur ya footstepnya ya. Sementara si Ronin ini kan agak mid control gitu posisi footstep ya. Jadi itu posisi riding jelas jauh lebih relax, lebih nyaman, lebih enak dipakai jalan jauh. Dan yang kedua juga di torsi. Wah, ini motor torsinya asik sih. Sweet spotnya tuh di 2000 sampai 4000 rpm. Jadi kita short shifting gitu karena peak torque-nya itu kan di 3750 ya kalau nggak salah. Di
di angka 19,9 atau 20 lah, 20 Newton meter. Itu gede dan RPM-nya di bawah kan, di 3000. Jadi di RPM 2000 ini kita pakai nyalip tuh effortless, agak nyangkut, harus tadi naik gigi. Jadi terus aja, nanti kita coba lagi dah, biar demonstrasinya lebih bagus gitu. Ini kan Jalan Raya Cilebut kan salip menyalip udah jadi kewajiban deh, karena jalur lambat. Kalau nggak nyalip udah bete duluan di jalan. Ini gue di gigi 3, RPM di sekitar 2200-2300an. Ini coba gue pakai nyalip nih, kita tunggu kosong, masuk. Enak banget. Wah, asik banget bro, kayak effortless gitu loh. Jadi torsinya tuh ngebantu banget buat city ride, buat stop and go, buat nyalip tuh, aduh, cukup tahan di 2000-an RPM. Gigi agak tinggi juga masih ngangkat ya kalau masih di sekitaran segitu. Jadi sering banget gue cruising santai gigi 4 gitu, speed coba 25-30, terus pas mau nyalip nggak usah turun gigi, tinggal langsung bejek aja gas. Dia udah langsung ngangkat gitu, torsinya berasa, asik banget. Dibandingkan si ZX yang kalau mau berasa power itu mesti di keep di 10.000 RPM ke atas gitu. Ini jelas buat daily commuting yang dia Ronin sih winnernya. Itu soal torsi. Jadi kita udah ngomongin soal posisi riding sama torsi. Yang ketiga yang gue notice banget setelah kemarin sempat touring ke Ciletuh, itu adalah bahan bakarnya guys. Konsumsi BBM-nya tuh wow. Kayaknya tuh kemarin dapet di 138 140 kali ya, karena bawahnya emang kan tanjakan, terus juga agak narik gasnya. Jadi nggak yang super efisien gitu. Tapi untuk pemakaian perkotaan sih kayaknya 140, 142, 43 gitu nyampe deh. Jadi tuh irit banget gitu buat CC 225, terus juga tenaganya yang keluar di torsi bawah, itu yang bikin bahan bakarnya lebih efisien kan, karena kita nggak perlu mainin high RPM gitu, nggak perlu bejek-bejek gas, tenaga udah keluar. Jadi mantep banget, konsumsi BBM-nya sangat-sangat efisien. Cukup wait, aduh ini biasaan nih ngangkut. Kita lanjut lagi ngomongin soal konsumsi BBM-nya ya. Gue cukup kaget. Jadi berangkat dari Bogor itu kondisi motor full, ke Ciletuh, jalan-jalan di sana, pulang, nyampe sini masih setengah. Bensinnya masih setengah, gila. Gacor parah sih konsumsi BBM-nya. Aduh, ini kondisi jalannya bikin gak enak nih buat ngomong, buat netral lagi. Goblok. By the way, ini longsor di Cilebut, belum ada tindakan apa-apa nih, gokil. Ada kali 2 bulan mah ya. Gini aja terus. Kita udah masuk area Kebun Pedes. Terpantau sih jalannya lancar, kita enak ini langsung lanjut ngobrol lagi. Tadi tuh kita masih ngomongin soal konsumsi bahan bakar ya. Jadi impressionnya adalah gue cukup kaget gitu ya untuk konsumsi BBM-nya, irit gitu, karena gue kan nggak punya perbandingan lain ya kalau untuk yang motor yang gue pribadi pakai gitu. Jadi berangkat dari ZX25 yang untuk motor 250cc itu hitungannya boros gitu kan, ketemu TVS Ronin nih, udah touring Ciletuh masih sisa setengah, gila. Jadi kayak anjir, ini motor low maintenance sekali gitu.
Kemarin juga gue sempet ke Ciletuh waktu itu bareng sama teman-teman gue, dan ada satu yang bawa R15 itu juga irit parah, kayaknya 140 145 dapat konsumsi BBM nya. Cuma kan gue nggak bawa, nggak ngerasain bawa sendiri ya, jadi cuma tahu sekedarnya aja gitu. Pas nyobain TVS Ronin ngerasain iritnya itu gimana ya, nyaman banget gitu. Touring tuh nggak terlalu mikirin harus nyari pom bensin gitu, ini nyampe apa enggak. Terus kalau ada kan kita misalnya masuk beberapa daerah yang pom bensin tuh susah gitu, kayak misalnya di Ciletuh kemarin atau di Ciwidey pas sudah lewat apa yang kebonte-kebontenya kan pom bensin agak susah tuh. Nah bawa Ronin tuh udah nggak mikirin gitu, jadi peace of mind-nya dapet banget. Posisi riding enak, terus juga torsinya jambak, konsumsi BBM irit gitu, pantas aja gitu. Banyak yang tertarik gitu, walaupun ini motor sebenarnya hitungannya masih jarang sih ya. Mungkin kalau dibandingkan kompetitornya yang lebih terkenal kayak misalnya di Yamaha kan ada SXR, di Kawasaki ada W175, ini motor masih jarang lah gitu. Mungkin orang masih ngelihat brand juga kali ya, brand India, belum percaya gitu, atau masih segen lah mau nyoba gitu. Tapi yang jelas ini menurut gua sih untuk harga segitu worth it ya, dengan paket yang ditawarkan gitu dari build quality, tenaga dan lain-lain. Yang gua punya ini yang tipe SS, tipe terendahnya, ABS single channel, itu di harga 37 sekian lah kalau di Bogor ya. Mungkin kalau di Jakarta bisa lebih murah, 35 36an something. Ya, harganya sih worth it lah buat gua gitu, untuk yang ditawarkan gitu. Oke, kita udah mau nyampe Magic nih. Nanti ngobrol kita lanjut lagi karena ada beberapa cerita seru gitu waktu kemarin touring. Kita cuci dulu motornya. Wah, rame nih. Jangan banget bro. Ya, jadi oke, udah beres nyuci di Magic Garage ya. Ini yang gue suka, anjing, kinclong banget cok, gokil. Begitu beres dicuci kan di blow gitu ya, jadi sisa-sisa airnya sih yang ada di sela-sela gini biasanya udah aman tuh, udah nggak ada. Kinclong parah, mantep memang ini langganan. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini gue nggak tahu mau nge-gym apa enggak ya, gelap banget. Balik ke nge-gym ya, balik kali ya. Kita sambil lanjut ngobrol lagi. Tadi sempat kepotong kan. Kita panasin dulu tipis-tipis. TVS Ronin 225 ganteng juga ya. Tinggal dandanin dikit-dikit doang ini. Ya kan, beberapa part udah on the way. Mungkin minggu depan atau bulan depan lah kita sempetin ke bengkel buat pasang beberapa part. Buat sekarang kondisinya full standar kecuali ini doang nih, nambah bracket sepasang kiri kanan. Cakep sih. Gak sabar gue bawa bengkel. Om, cabut ya, thank you. Oh, mari ya. Duluan dong. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini hujan gak sih? Aduh, galau gue. Pengen nge-gym apa gak usah. Lanjut deh, jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tun bang. Masih pak. Let's go. Sekarang kita balik lagi ke POV ya. Tadi udah cobain yang arah ke driver kameranya, sekarang kita balik lagi ke POV. Siang hari di Kota Bogor kurang lebih jam berapa nih? Jam 12 pas. Jam 12 pas, cuaca mendung. Galau nih, mau lanjut nge-gym atau kita balik aja ke rumah. Kan bete juga, baru nyuci udah kena hujan lagi. Ntar gue balik ke rumah gak hujan. Suka ada aja nih bercandaan nih. Motor udah kinclong, sudah ganteng. Masih hujan. Kita lanjut lagi ngomongin si TVS Ronin ini ya. Jadi kemarin itu pas di Ciletuhnya gue sempat ketemu bapak-bapak dari Jakarta apa Depok gitu. Ternyata dia user Ronin juga. Nah, cuma yang bikin bingung tuh dia nyapanya adalah udah masuk grup om gitu. Kan kok kaget ya, baru beres parkir, grup apaan? Itu maksudnya Ronin gitu. Oh, dia juga ternyata pakai Ronin yang TD, dia yang dual channel ABS, satu tipe di atas yang motor gua lah. Jadi emang pakai motor ini tuh lebih banyak dinotis sama bapak-bapak sih ya. Emang seleranya sih bapak-bapak banget sih tongkrongan. Aduh itu kucing. Terus pas ke warung juga beli rokok kan. Itu TVS ya mas. Gimana mas motornya? Enak? Enak pak. Irit lagi. Jadi kesimpulannya sih buat city ride sih ini, waduh enak banget bro. Tenaga cukup, terus konsumsi BBM-nya juga irit parah. Tongkrongannya juga masih syahdu lah, tinggal oprak-oprek sana sini dikit aja. Dan sebenarnya kan ini motor bini gue kan, bukan motor gue. Jadi cenderung dapat subsidi dibandingkan yang si ZX itu kan. Kalau ZX kan dia motor gua, jadi full tuh keluar duitnya dari kantong pribadi. Sementara si Ronin ini ada sokongan dana. Jadi enak banget kalau mau ngegantengin. Dan cukup kaget juga sih kemarin habis ngeliat-liat parts kan. Wah anjir, dapet duit segini, dapat segini gitu. Sementara waktu di ZX tuh buat knalpot aja udah habis berapa anjir. Itu pun masih slip on. Full sistemnya bisa berapa? Mungkin 14-15 juta kali. Itu pun custom bro. Header custom, terus silencernya baru deh pakai yang branded gitu ya, Leovins kayak atau Aero gitu. Sementara ini kayaknya nggak nyampe 2 juta aja udah melimpah gitu partnya. Mungkin yang agak mahal ya di inilah ya, di knalpot sama di ban. Cuma untuk sementara sih kita standarin aja dulu, karena masih belum nemu knalpot satu silinder yang cocok gitu, cocok di hati. Kebanyakan ini terlalu sember gitu, terlalu ngeblar. Dan single cylinder 225 cc ya, pengennya sih tetap sopan aja, nggak yang terlalu
gimana gitu. Ya mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi knalpot custom gitu, bisa lah kolom komen. Puas sih, kurang lebih 570 km pertama. Puas, sangat puas dengan yang ditawarkan gitu, di harga segitu. Tetangga gue juga doi kan anak Harley ya gitu. Terus nyobain nih motor gitu. Seneng dia, happy dia malah ngiranya di atas gocap motornya. Pas gue kasih tahu harganya, wah serius segitu gitu. Bener bro. Suspensinya empuk, tongkrongannya oke, padat gitu ya. Terus kalau lu doyan custom gitu, potensinya ada. Mau dibikin ala-ala klasik atau scrambler, atau misalnya dibikin bobber. Gue nggak tahu deh kalau bobber ya, mungkin agak banyak customnya itu. Kalau kayak scrambler gitu-gitu, beberapa part doang sih menurut gue yang harus diganti ya. Kalau buat gue pribadi sih, dari segi looks mungkin di bagian buntut sih ya, karena kan dia stylenya juga agak-agak cruiser gitu ya. Nah, gue agak kurang cocok tuh sama buntut-buntut yang gondrong gitu. Pengen di custom lah, dipotong atau diganti gitu buntutnya, biar lebih cakep lagi looksnya gitu. Mudah-mudahan motor ini akan membawa gue jauh gitu ya, keliling-keliling Indonesia, insya Allah kalau dikasih kesempatan dan waktunya. Mungkin di tahun ini kita targetin sih Jawa Barat dulu kali ya, atau ya siapa tahu ada yang ngajak ke Dieng gitu atau ke Jogja, itu asik sih. Soalnya enak banget, wah gila sih, gue Celutuh nggak berasa capek sama sekali. The torque is so good, the riding position is so calm, relaxed, the power is there, and obviously ini motor bukan buat ngebut ya. Begitu masuk di RPM 6000 ke atas atau speed udah 80-90 tuh udah mulai berasa struggling motornya gitu buat keep up. Emang nyantai, emang enaknya tuh ya dibawa kayak gini nih, 2000-4000 RPM, gigi 4. Terus kalau misalnya mau nyalip ada nyalip lagi ada, short shifting aja tuh, bawa segini aja city ride udah the best pakai motor ini coy. Gila. Seminggu aja ZX nggak dipakai tuh, pas balik lagi langsung waduh, adaptasi lagi. Bagian leher sama pinggang udah makin berasa pegel. Emang udah pas deh buat ngopi-ngopi, nyari sarapan pagi juga enak, gak khawatir soal bensin ya kan. Pertamax pun bisa dihajar sama dia. Terus ya itu tadi, buat salip-salip di perkotaan sih udah more than enough. Nah biasanya kalau udah di atas 80 tuh udah mulai namanya 1 silinder ya, udah berasa banget tuh getarannya. Gak berasa banget sih dibandingkan mungkin motor-motor yang lebih jadul ya, getarannya lebih ekstrim ya, cuma ada gitu, noticeable lah. Ini gigi 3 mau nyalip tinggal udah enak, nggak perlu downshift ya kan, cukup jagain aja RPM di 2000-an di 3000-an gitu kan. Nih gigi 4 ya, bawahnya sih enak banget sih,
hampir mirip sama inilah RE 350 seriesnya. Karena kan gue sempet test ride klasik 350 juga tuh. Nah itu juga mantep tuh buat bawa-bawa santai, coba kan dia berat kan. Terus karena apa ya, karena Royal Enfield juga kali, jadi bawanya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Bagi kalau ngelihat paint jobnya tuh, aduh itu kalau diparkir ngeri lecet. Sementara yang ini kita motor tangguh nih, motor terapasan nih. Kita lihat nih bini gue kapan nih bisa lancar bawa ini, terus kita coba touring deket dulu aja puncak. Terus dari puncak kalau udah lancar kita bisa ke Bandung bareng, bawa motor masing-masing ya kan. Syahdu banget pasti tuh. Berhasil juga gue meracuni istri tercinta ini. Sama enak ada videografer, jadi kalau kemana-mana videografer pribadi. Oh sedikit tambahan sih mungkin untuk riding experience ya. Ini kan yang versi gue ini dia leverage itu nggak adjustable. Jadi ya lu terima aja nih seadanya gimana. Dan buat gue desain dari levernya sih agak bikin pegel ya kalau riding lama di bagian jari-jari sini nih. Makanya gue lagi order yang aftermarketnya warna silver biar looksnya lebih klasik aja sih. Gak sabar gue ngeliat nih motor jadi. Bagian ini aja nih, bagian kokpit ya dulu. Yang gede-gedenya kan justru belakangan nih, knalpot sama ban. Masih pertimbangkan lah, perlu diganti atau enggak. Tapi untuk bagian kokpit sini nih, udah ready. Ada master rem, master kopling, terus karet grip, spion juga nanti pakai bar end. Phone holder udah ada. Apa lagi ya, USB charging perlu gak ya? USB charging sih dari TVS yang nyediain ya. Bisa deh kayaknya. Siapa tahu ya kan, gak sempet ngecas, bisa banget tuh kepake USB charging. Oh sama ini lampu, itu yang harganya agak lumayan tuh kan. Lampu modelan Daymaker, karena gue masih belum srek gue sama modelan lampunya TVS tuh. Lampu Daymaker sama lampu aux kan, biar jalan malam tuh lebih pede gitu. Oke segitu aja sih sharing-sharing singkat tentang pengalaman ya mengendarai TVS Ronin di 500 km pertama. Kita udah nyobain touring, kita udah pakai daily ride, kita udah nyoba bawa santai dan bawa agak nge-push. Secara keseluruhan gue cukup puas dengan yang ditawarkan oleh TVS Ronin dengan harga segitu. Bikes feels amazing, enteng ya buat gue, beratnya enteng, torsinya nonjok, dan riding positionnya nyaman. Sampai ketemu di next video. Belum tahu sih mau bikin konten apa lagi. See ya.